Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita datang kepada Tuhan bersyukur atas segala kasih dan kemurahan-Nya dalam kehidupan kita. Setiap hari, setiap saat kita boleh mengalami pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kita sekalian. Dan kita juga beribadah di tempat masing-masing pada saat ini adalah suatu kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami persembahkan kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang oleh kasih dan kemurahan Tuhan kami boleh ada sebagaimana adanya saat ini di tempat masing-masing, di rumah, di tempat di mana kami berada. Terima kasih Tuhan apabila kami merenungkan perjalanan hidup kami dari hari ke hari, betapa baiknya Tuhan selalu menolong kami, menopang kami, dan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan saat ini untuk kami dapat bersekutu, memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, sucikanlah ya Tuhan seluruh hidup kami. Kami percaya Tuhan telah mengampuni kami. Darah Yesus yang tercurah di kayu salib telah menguduskan dan menyucikan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan dan layak untuk mendengarkan firman-Mu, menyambut firman-Mu. Mari Roh Kudus tolong kami. Kami akan sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada umumnya manusia di dunia ini sangat menghendaki jabatan yang tinggi, sangat mengharapkan harta materi yang melimpah, dan juga berbagai kenikmatan dunia. Sehingga manusia berusaha dengan daya upaya bagaimana untuk mencapai itu semua. Karena dalam pemikiran secara manusia, kalau mencapai kedudukan yang tinggi, kalau memiliki harta yang melimpah dan berbagai kenikmatan yang lain, disitulah letak kepuasan yang sesungguhnya. Apakah benar demikian? Tema firman Tuhan yang kita mau dengarkan pada saat ini menghayati perkataan pengkhotbah yang mencapai puncak kenikmatan dunia. Menghayati perkataan pengkhotbah yang mencapai puncak kenikmatan dunia, yang terambil dari pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Dari tema khotbah ini, menghayati perkataan pengkhotbah yang mencapai puncak kenikmatan dunia.
Mengapa disebut mencapai puncak kenikmatan dunia? Salomo, anak Raja Daud. Salomo, Raja di Yerusalem. Dalam pengalaman hidupnya, dia mencapai semua apa yang dicari oleh manusia pada umumnya. Di mana dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi, di mana dia menjadi seorang raja yang sangat terkenal. Dan bukan hanya itu yang dia raih, dia juga memiliki harta yang sangat banyak, dan dia sangat kaya. Dan saya akan bacakan beberapa ayat firman Tuhan yang menunjukkan bahwa Salomo dalam pengalaman hidupnya mencapai semua puncak kenikmatan dunia ini. Dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 23. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Dia seorang raja yang sangat hebat. Bahkan dikatakan melebihi semua raja di bumi. Baik dalam hal hikmatnya maupun dalam harta kekayaannya yang melimpah. Perkakas minuman Raja Salomo, dan juga banyak perisai-perisai, semua terbuat dari emas. Perak zamannya Salomo tidak memiliki arti. Begitu kaya, begitu banyak harta yang dimiliki oleh Salomo. Kedudukan yang tinggi, harta yang banyak dia punyai. Dan ternyata bukan hanya itu. Dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 3. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Salomo, dia mempunyai 700 istri, kaum bangsawan, dan juga 300 gundik. Dan itu membuat hatinya jauh dari Tuhan. Salomo, dia memiliki kesempatan yang luas menikmati berbagai kenikmatan dunia ini. Sebagaimana tadi saya sampaikan, kedudukan yang tinggi dia sudah raih. Harta yang banyak yang melimpah dia sudah miliki. Kenikmatan-kenikmatan dunia yang lain pun semuanya dia alami. Tetapi apa yang dia katakan setelah dia mencapai semuanya itu? Itulah yang kita mau pelajari. Menghayati perkataan pengkhotbah supaya kita hidup bijaksana. Bagaimana kita mempergunakan waktu yang pendek yang Tuhan berikan bagi kita hidup di dunia ini, supaya kita benar-benar memahami di manakah sebenarnya kepuasan hidup yang sesungguhnya, di manakah sebenarnya kenikmatan hidup yang sesungguhnya. Karena ternyata semua yang dimiliki, kenikmatan dunia, harta materi, kedudukan yang tinggi, tidak memberikan kepuasan yang sejati kepada Salomo. Mari kita perhatikan perkataan pengkhotbah. Yang pertama, dalam ayat yang kedua, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Kita heran Bapak Ibu Saudara, kenapa Salomo berkata demikian? Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Kenapa dia berkata demikian? Kata sia-sia di dalam ayat ini berarti hembusan napas, menguap,
lenyap hanya seketika. Itu yang kita hayati dari perkataan pengkhotbah, bahwa semua sia-sia, semua adalah hembusan napas, menguap, lenyap. Ini menunjukkan bahwa segala harta materi, segala kenikmatan duniawi, tidak ada yang abadi. Semua itu adalah kesia-siaan. Itu hal yang mudah lenyap. Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya kita bisa memiliki hati yang bijaksana bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Perkataan yang kedua yang mau kita hayati dari apa yang dikatakan oleh pengkhotbah dalam ayat yang ketiga. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Apa gunanya? Kata gunanya mengandung gagasan keuntungan. Apa gunanya? Apa keuntungannya? Apa faedahnya? Usaha jerih payah, jerih lelah yang dilakukan oleh manusia. Apa keuntungannya? Dalam pengalaman hidup Salomo, tidak ada keuntungan yang tersisa. Karena semua itu tidak bersifat kekal. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 22 sampai dengan 23. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Kalau kita renungkan perjalanan hidup kita, kita banyak mengalami kesedihan, penuh kesusahan, dan bahkan hati pada malam hari tidak tentram. Inilah yang dialami kalau manusia mau mencapai seperti kenikmatan dunia yang hendak dicapai oleh Salomo. Justru dipenuhi dengan kesedihan dan kemudian juga dipenuhi dengan kesusahan. Bahkan pada malam hari hati tidak tentram. Itulah sebabnya dikatakan oleh pengkhotbah, apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Pengkhotbah benar-benar melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Seluruh aktivitas kehidupan duniawi, yaitu hal-hal yang di bawah matahari, begitu cepat berlalu. Jadi tidak ada yang tersisa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat perkataan pengkhotbah yang ketiga untuk kita hayati bersama-sama dari ayat yang keempat. Pengkhotbah pasal 1 ayat yang keempat. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Apa yang kita lihat di sini, apa yang kita perhatikan di sini, ketika dikatakan kata pergi, itu mengandung arti berlalu dari arena kehidupan dan digantikan oleh keturunan yang lain.
Artinya ada batasan dari setiap keturunan, dari setiap generasi. Itulah kenyataannya, bahwa keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang. Keturunan yang satu berlalu dari arena kehidupan dan kemudian datang lagi keturunan yang lain. Cepat atau lambat, setiap orang akan pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan batas waktu yang Tuhan tetapkan. Dan ketika manusia meninggalkan dunia ini, tidak dapat membawa apa-apa keluar. Tidak ada yang bisa dibawa. Saya akan bacakan beberapa ayat yang menunjukkan kenyataan ini. Dalam 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal 6 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Pengkhotbah pasal 9 ayat 12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malam, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Tidak ada manusia yang tahu kapan waktunya dia meninggalkan dunia ini. Tetapi yang jelas, kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara saja. Dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Pengkhotbah pasal 5 ayat 12 sampai 15. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah mencari angin? Kita bisa melihat bahwa itulah realita kehidupan. Apa yang dicapai semua oleh Salomo, semua itu berlalu. Dan ketika Salomo meninggal, tidak ada satu pun yang bisa dibawa. Baik itu dari jabatan yang tinggi, maupun dari harta yang melimpah, dan berbagai materi dan kenikmatan dunia. Semuanya itu tidak ada yang dapat dia bawa. Bila tiba waktunya, tidak ada seorang pun yang dapat menolak. Bila tiba waktunya, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi. Tidak ada daya dan upaya manusia yang mampu membuat dirinya hidup lebih lama seperti yang dia inginkan sendiri. Semua batasan-batasannya ditentukan oleh Tuhan dalam kedaulatannya. Ini mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bijaksana dalam mempergunakan waktu yang singkat selagi kita hidup di dunia ini. Supaya waktu kita tidak tertuju kepada harta-harta materi dan kenikmatan dunia.
Tetapi bagaimana waktu yang Tuhan berikan ini untuk kita ada waktu dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Kita memiliki waktu bagaimana hubungan kita, komunikasi kita, relation kita dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak kita dalam rumah tangga. Bagaimana relation hubungan kita dengan saudara-saudara kita seiman. Bagaimana relation hubungan kita dengan masyarakat sekitar. Ada banyak orang tidak memiliki waktu untuk persekutuan dengan Tuhan oleh karena mencari apa yang seperti dicari oleh Salomo. Tidak ada waktu untuk bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Semua waktu tersita untuk mencari kedudukan, harta kekayaan, dan berbagai materi dan kenikmatan dunia ini. Ada banyak waktu yang dipakai untuk mencari harta materi, tetapi hubungan, relation dengan istri, dengan anak-anak dalam rumah tangga tidak ada. Bahkan dengan tetangga, dengan saudara-saudara, sahabat-sahabat, tidak ada waktu yang diberikan. Mungkin sangat-sangat sedikit saja. Karena alasan apa? Karena sibuk untuk mencari apa yang diinginkan. Kenikmatan, kesuksesan secara duniawi. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang. Selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan dalam arena kehidupan ini dengan menghayati perkataan pengkhotbah supaya kita memiliki waktu yang bernilai dengan Tuhan dalam rumah tangga dan juga dengan sesama kita. Ada banyak orang tua yang sangat memiliki waktu sedikit dengan anak-anaknya. Padahal anak rindu sekali untuk berkomunikasi, untuk berbincang-bincang, untuk mencurahkan hatinya, isi hatinya, mau bercerita kepada ayah dan ibunya. Tetapi ayah ibu berkata, "Bapak sibuk." Dan semua yang bapak ibu lakukan adalah untuk kalian. Karena apa? Pemikiran sebagai orang tua dengan materi yang banyak, nanti bisa sekolah dan lain sebagainya. Itu benar bahwa memang perlu ada biaya yang harus dikeluarkan untuk pendidikan anak kita. Tetapi jangan sampai kehilangan waktu dalam hubungan kita yang dekat, komunikasi kita dengan anak-anak kita hanya karena mencari kesuksesan secara dunia. Kita sudah banyak mendengarkan cerita-cerita bagaimana keluhan anak-anak, di mana ketika rindu mau berbicara dengan ayahnya, ketika rindu berbicara dengan ibunya, tidak ada waktu. Inilah yang kita mau hayati dari apa yang dikatakan oleh pengkhotbah. Yang keempat, yang perlu kita hayati dari apa yang pengkhotbah katakan dalam ayat yang ke-8. Pengkhotbah pasal 1 ayat 8. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Segala sesuatu menjemukan. Kenapa? Karena kalau diikuti kenikmatan mata, kenikmatan telinga, kenikmatan dunia, itu tidak akan ada puas-puasnya. Dan pada akhirnya, sebagaimana pengalaman Salomo, itu menjemukan. Fakta membuktikan bahwa segala sesuatu dalam hidup di dunia ini monoton dan membosankan. Kenapa monoton dan membosankan? Karena kalau yang menjadi tujuan adalah untuk kesuksesan secara dunia, materi, dan juga berbagai kenikmatan lain, maka melakukan berbagai macam hal dan lama-lama itu monoton dan itu sangat membosankan. Manusia dalam berbagai usaha kerja keras meraih kenikmatan dunia ataupun harta materi, pada suatu saat manusia mengalami yang namanya titik jenuh. Dan pengkhotbah berkata,
itu sia-sia. Dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 9. Pengkhotbah pasal 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dari semua apa yang dikatakan oleh pengkhotbah, pelajaran apa yang kita ambil di situ, Bapak Ibu Saudara? Pelajaran yang sangat berharga yang kita bisa temukan yang pertama, bahwa semua harta materi dan kesenangan yang bersifat duniawi, kalau itu yang menjadi prioritas kita dalam hidup ini, dan kalau itu menjadi tujuan hidup kita, maka itu akan mendatangkan kesedihan, akan mendatangkan kesia-siaan, akan mendatangkan kemalangan, bahkan kebinasaan. Dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita diingatkan di sini oleh firman Tuhan. Memang kita harus bekerja karena kita harus makan, ada keperluan-keperluan. Tetapi harta materi bukan itu yang menjadi prioritas. Kalau kita lihat pengajaran firman Tuhan. Pengkhotbah pasal 9 ayat 12. Injil Lukas pasal 12. Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-15. Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Firman Tuhan ini ya dan amin, bahwa kehidupan kita tidak tergantung kepada harta materi kekayaan dunia. 1 Timotius pasal 6 ayat 9 sampai dengan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kalau orang mencintai uang, maka dia menjadikan dirinya hamba uang. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa orang yang cinta uang dan cinta kekayaan tidak akan puas dengan uang, tidak akan puas dengan kekayaan. Itulah realitanya di dunia ini. Yang kedua, pelajaran yang kita hayati dari perkataan pengkhotbah, bahwa prioritas utama kita adalah mencari Tuhan. Di dalam Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kalau kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, maka sekalipun kita memang ada harapan, ada kerinduan, ada rencana, ada keinginan, namun tetap prioritas kita adalah mencari Tuhan.
Dia yang memberikan kita kekuatan, Dia yang memberikan kita tuntunan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, kalau prioritas kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita apa yang akan kita lakukan, yang melaluinya Tuhan memberkati kita. Tetapi pada umumnya kenyataannya manusia banyak lebih dulu mencari harta materi, materi duniawi, kenikmatan duniawi, dan lupa sama Tuhan. Itu yang menjadi kemalangan. Mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah, dan mencari kebenarannya, itu adalah prioritas dalam kehidupan kita. Dan tujuan hidup kita adalah memuliakan namanya, menyembah Dia, dan menghormati Tuhan. Itulah tujuan hidup kita, diciptakan oleh Tuhan, supaya kita memuliakan namanya, supaya kita menghormati Dia, menyembah Dia, takut akan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan melalui harta yang Tuhan berikan kepada kita. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Kita memuliakan Tuhan dengan mempersembahkan tubuh kita. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Itulah tujuan hidup kita. Dan yang ketiga, yang dapat kita pelajari dari perkataan pengkhotbah, bahwa kenikmatan, kebahagiaan, kepuasan yang sesungguhnya, yang bisa kita alami, yang bisa kita rasakan di dunia ini, adalah terletak kepada hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Kenikmatan yang bisa kita nikmati, kehidupan kita di dunia ini, di mana kita menerima berkat dari tangan Allah. Kita dapat minum, kita dapat makan, kita dapat bersenang-senang dari pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Itulah sebabnya pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dalam Mazmur 62 ayat 2. Disitulah kepuasan hidup yang sesungguhnya. Dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 24 dan 25. Pengkhotbah pasal 2 ayat 24 dan 25. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Kita tidak bisa merasakan kepuasan dan kenikmatan di luar Allah, di luar pimpinan Tuhan. Masih ingat tadi bagaimana Salomo dengan kenikmatan dunia membuat hatinya menjauh dari Tuhan. Dan akhirnya walaupun dia memiliki semuanya, hal yang materi, hal yang duniawi, itu tidak memberikan kepuasan bagi dia. Dia berkata itu semua sia-sia belaka. Karena apa? Karena dia tidak lagi pada waktu itu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, tapi sudah terpesona dengan berbagai hal yang di dunia ini. Itulah dari pengalaman hidupnya dia menyampaikan kepada kita, supaya kita tidak mengikuti hal-hal yang salah, hal-hal yang keliru, tetapi supaya kita bijaksana dalam melakukan apa yang benar yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita tidak bisa merasakan kepuasan kenikmatan di luar Tuhan. Walaupun harta banyak, kedudukan tinggi apa semua, tapi kalau itu di luar Tuhan, semua sia-sia dan hampa. Kenikmatan itu kita bisa rasakan, kepuasan yang sejati itu, oleh karena kita ada di dalam Tuhan, oleh karena karunia Tuhan, oleh karena pemberian Tuhan kepada kita. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 sampai dengan 14. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.
Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia, supaya manusia menghormati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan ayat yang terakhir dari Pengkhotbah pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk memelihara bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berkat yang kita miliki, pekerjaan yang bisa kita lakukan, apa yang kita raih, kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita menyadari bahwa itu adalah karunia Allah, pemberian Allah. Menghayati perkataan pengkhotbah yang mencapai puncak kenikmatan dunia, kita diajarkan bahwa tujuan hidup kita, prioritas utama kita adalah memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, menghormati Allah, mengasihi Allah, dan mengasihi sesama. Disitulah kenikmatan hidup yang sesungguhnya. Disitulah kepuasan hidup yang sesungguhnya. Sedekat mana kita dengan Tuhan? Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa dekat dengan Allah? Bukankah kita orang-orang yang berdosa? Betul, bahwa kita semua adalah orang yang berdosa. Dan tidak mungkin kita bisa dekat dengan Allah yang suci, yang kudus, yang sempurna. Tetapi bersyukur oleh kasih Allah, Allah datang jadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Dia menanggung dosa kita. Dia menanggung segala kesalahan kita. Dia memberikan kita pengampunan. Disucikan, dikuduskan kita dari segala dosa, kesalahan, dan cacat celah kita. Oleh iman kepada Yesus Kristus yang telah menyucikan kita dari segala dosa. Itulah yang membuat kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sehingga kita bisa berseru kepada Allah itu Bapa. Dan kita adalah anak-anaknya. Oleh karena pengorbanan Yesus yang telah menguduskan kita. Betapa bahagianya Bapak Ibu Saudara. Betapa bahagianya saya dan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Allah yang begitu mengasihi kita. Dia datang memberikan kita keselamatan dan pengampunan. Dan hubungan kita jadi dekat dengan Allah. Nikmatilah hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Nikmatilah relation yang baik, yang indah dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat. Disitulah kenikmatan hidup yang sesungguhnya. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa dalam perjalanan hidup ini ada suka duka yang memang kita alami. Tidak semua berjalan dengan mulus, dengan lancar. Tetapi apabila kita yakin Tuhan ada bersama dengan kita, di situ ada kebahagiaan. Bahkan ternyata kalau ada suka duka yang kita alami, semua itu untuk kebaikan kita. Mari kita menyanyikan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dari Kemenangan Iman, nyanyian Kemenangan Iman nomor 286. Sepanjang jalan Tuhan pimpin. Haleluya.
terbakar. Jika jiwaku membumbu meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang mengajar kami supaya kami memiliki hati yang bijaksana dalam kami menjalani kehidupan selama hidup di dunia ini, kehidupan yang sangat singkat, yang sangat pendek. Dari apa yang disampaikan oleh pengkhotbah yang kami pelajari, mengajarkan kepada kami supaya kami tahu apa prioritas dalam hidup kami, apa tujuan hidup kami, dan di mana letaknya kepuasan yang sesungguhnya, di mana letaknya kenikmatan yang sesungguhnya. Kami bersyukur Tuhan bahwa prioritas hidup kami adalah mencari Tuhan sebagai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah yang jadi prioritas dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami mencari Tuhan, maka Tuhanlah yang menuntun kami apa yang kami lakukan. Dan Tuhanlah yang memberkati dari apa yang kami lakukan, untuk kami nikmati berkat-berkat yang Tuhan karuniakan bagi kami sekalian. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami berdoa, ampuni kami Tuhan, kalau mungkin selama ini kami terlampau banyak prioritas untuk hal-hal kedudukan dunia, jabatan-jabatan yang tinggi, atau untuk harta dunia, mau mengumpulkan sebanyak mungkin, dan juga berbagai kenikmatan dunia dan harta materi. Ampuni kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu mengajar kami bahwa ternyata kenikmatan, kepuasan yang sesungguhnya selama kami hidup di dunia ini, bahkan setelah kami juga meninggalkan dunia ini, adalah apabila hubungan kami dekat dengan Tuhan. Kami memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kami memiliki persekutuan yang indah dengan sesama, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan kami bisa berbuat yang terbaik, maka disitulah kenikmatan hidup yang sesungguhnya. Kami menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh benar bahwa hanya dekat Allah saja kami tenang, sebab daripadamu-lah keselamatan kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami sungguh menyadari bahwa dalam perjalanan hidup ini ada banyak suka duka yang kami alami, tetapi itu mengajar kami bahwa Tuhan begitu baik. Tujuan Tuhan mengizinkan hal itu supaya kami senantiasa mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari Roh Kudus tolong kami, agar waktu yang tersisa yang masih Tuhan karuniakan bagi kami hidup di dunia ini, kami boleh mempergunakannya dengan bijaksana, mengelola waktu dengan bijaksana. Terima kasih ya Tuhan. Jangan biarkan waktu kami banyak tersita kepada hal-hal materi, hal kenikmatan dunia, tetapi supaya kami juga memiliki persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana kami memiliki hubungan yang baik, yang indah dalam rumah tangga dan juga dalam masyarakat, bahkan dalam berjemaat. Terima kasih Tuhan, disitulah kepuasan, disitulah kenikmatan yang kami rasakan. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan hanya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua, dan kita tetap saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.